Halo semua, selamat datang di Rupa Bicara. Bicara ruang, ruang bicara. Rupa Karsa 4.0 hadir dengan tema metamorfosis kupu-kupu yang merupakan metafora dari sebuah proses. Jangan lupa kunjungi website 3D virtual pameran Rupa Karsa. Caranya, klik link yang ada di bio Instagram Rupa Karsa. Bersama kami, saya Anindya. Dan saya Mahendra. Melalui podcast episode Menetas dan Merangkak, Rupa Karsa mengajak para mahasiswa untuk menghargai sebuah proses dalam konteks arsitektur. Berupaya membuat mahasiswa sadar bahwa apa yang dilakukan saat ini di perkuliahan hanya awal dari sebuah proses panjang, bahwa diri kita masih bisa terus berkembang dan tidak berhenti sampai di sini. Bahwa sebuah proses yang kita jalani sekarang akan menumbuhkan karakter di kemudian hari. Dan bahwa seekor ulat akan berubah menjadi kupu-kupu cantik yang terbang indah. So, get your coffee and let's get it started. Jadi malam ini kita udah kedatangan dari teman-teman Imala nih. Kalau dari Mahen sendiri, tahu gak sih Imala tuh apa? Oke, Nin. Jadi kalau ngomongin tentang Imala ya, Nin. Kalau dari Mahen sendiri sih baru tahu nih kulitnya atau arti dari Imala sendiri. Imala sendiri itu adalah Ikatan Mahasiswa Arsitektur Lampung. Nah, kalau dari Anin sendiri, tahu nggak sih Imala itu apa gitu? Karena dari Mahen sendiri mungkin takut salah menyampaikan gitu. Karena dari Mahen belum tahu secara pasti Imala secara jelasnya. Nah, kalau dari Anin sendiri sebenarnya udah tahu, tapi sama kayak Mahen, daripada Anin yang ngejelasin terus nanti ada salah, gimana kalau langsung aja nih dari teman-teman Imala sendiri yang menjelaskan, sekalian memperkenalkan diri. Untuk Bang Buyung, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan apa sih Imala itu? Oke, terima kasih kepada host Pak Kata. Izin memperkenalkan diri, nama Buyung Nasution, jabatan sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Arsitektur Lampung. Jadi, apa sih Imala? Jadi tadi Ikatan Mahasiswa Arsitektur Lampung. Jadi, Imala itu terdiri dari 3 kampus ya yang ada di Lampung. Semua mahasiswa arsitektur yang udah kuliah arsitektur di Lampung itu udah termasuk ke anggota Imala. Jadi Imala itu adalah dari DPR 19. Jadi di seluruh Indonesia ini ada DPR lain dari DPR 1 sampai DPR 20. Nah, Lampung ini termasuk ke dalam DPR 19. Mungkin sekian aja dulu kali ya untuk pengenalan, sedikit pengenalan. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada acara selanjutnya lah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Buyung atas pemaparan sedikit dan memperkenalkan diri. Dan nggak lupa di sini ada 2 orang lagi nih. Mungkin kepada Bang Gio, waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan mungkin menambahkan dari pernyataan dari Bang Buyung tersebut. Ya, terima kasih sama host Rupa Karsa. Kenalan dulu, nama gue di sini Adityo Rembran, bisa dipanggil Tio. Pengurus Imala, yaitu wakil ketua di Ikatan Mahasiswa Arsitektur Lampung. Sebenarnya yang dibilang sama Buyung itu udah cukup ini ya, lengkap. Karena nantinya ada satu kegiatan yang memang khusus untuk mengenalkan Imala dari Imalanya sendiri. Nah, kalau untuk penjelasan Imalanya mungkin sedikit dari tambahan dari gua, Imala itu diciptakan untuk menyatukan kita para mahasiswa arsitektur Indonesia untuk sebagai wadah silaturahmi lah bisa dibilang. Jadi kita seluruh Indonesia nggak apa ya, tidak kalau mau bersosialisasi secara intens ya, diciptakannya DPR ini di seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu, DPR hadir untuk sebagai wadah kita semua untuk disatukannya mahasiswa arsitektur di Indonesia. Simpelnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih untuk Bang Vio karena udah memperkenalkan diri dan menjelaskan. Selanjutnya kepada Kak Angela, dipersilakan untuk memperkenalkan diri serta menjelaskan.
Oke, terima kasih host Rupa Karsa 4.0. Izin memperkenalkan diri, nama Angela Dwi Octavia dari Arsitektur Unira 2018 sebagai Sekretaris Jenderal di Ikatan Mahasiswa Lampung. Mungkin kalau untuk penjelasannya udah dijelaskan oleh Alivio dan Buyung, sedikit penjelasannya sama dengan mereka. Dan untuk lebih jelasnya lagi, tunggu aja ada program kerja kita yang kunjungan ke kampus, 3 kampus, terutama di ITERA, Unila, dan UBL. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Angela atas pemaparan sedikit dan kita pasti nunggu nih apa sih sebenarnya nanti bakal ke kampus gitu. Nah, di sini karena tadi ngomongin tentang podcast Rupa Karsa 4.0, di sini mungkin dari Anin sendiri kita tuh bakal ngebahas apa sih, Nin? Nah, jadi malam ini kita bakal membahas mengenai menetas dan merangkak, yaitu menghargai sebuah proses. Jadi, kalau dari Mahen sendiri, gimana sih menurut Mahen tentang menghargai sebuah proses? Gimana sih tuh menurut Mahen? Oke, kalau dari Mahen sendiri sih ya, ngomongin tentang sebuah menghargai sebuah proses, itu sebenarnya proses yang paling kita lihat sebagai mahasiswa arsitektur itu adalah di bagian studi perancangan kita. Biasanya itu kita kalau misalnya lagi ngebuat sesuatu, kita pasti bangga kan dengan karya kita. Tapi ketika kita udah selesai dibikin nih, ternyata tiba-tiba ngeliatin Instastory ataupun sejenisnya, melihat desain teman kita lebih bagus nih, kadang kan ada rasa insecure dalam diri kita kayak, kok ternyata desain kita ada yang ngalahin ya bagusnya gitu. Kalau dari Anin sendiri gimana? Nah, betul banget. Kalau dari Anin sendiri nih, karena kan kita online ya, terus juga apa-apa tuh orang pada update di Instastory, Snap WA gitu ya. Jadi sering banget nih Anin ngelihat postingan teman-teman Anin dan Anin merasa insecure. Lah kok si A bisa ya hasil kerjanya lebih bagus dari Anin, kok bisa ya si B lebih bagus dari Anin, padahal kan sebenarnya kita nih lagi sama-sama berproses gitu ya, lagi sama-sama berprogres. Nggak mungkin kayak ibarat kata nih ya, kayak bayi bisa langsung jalan gitu kan, pasti semuanya tuh sebelum bisa jadi hebat pasti melalui proses dulu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh merasa insecure kayak gitu. Oke, bener banget nih kata Anin. Karena dasarnya itu, kita tuh sebenarnya bener kata Anin, kita bisa bermetamorfosis seperti kupu-kupu yang merupakan metafora dari sebuah proses. Oke, karena ngomongin tentang beberapa pembahasan, sebenarnya di sini akan ada sekitar 5 pembahasan yang akan kita bahas dalam podcast malam hari ini. Dan di sini ngomongin yang pertama nih, tentang kenapa sih kita insecure dengan desain kita sendiri. Nah, sebelum kita ngomongin ketiga narasumber yang sudah ada di hadapan kita, mungkin dari Anin sendiri nih, pernah nggak sih kenapa gitu Anin suka insecure dengan desain sendiri? Kayak yang tadi Anin cerita, kalau insecure itu mungkin karena ngelihat postingan teman-teman Anin gitu ya, mereka mungkin progresnya udah lebih jauh atau lebih bagus gitu kan, jadi rasa apa yang udah Anin kerjain ini masih kurang, nggak maksimal gitu. Kalau dari Mahen sendiri gimana? Nah, bener banget sih, Nin. Biasanya tuh kalau dari Mahen, kadang tuh ngerasain insecure kayak kita udah ngerjain satu hari satu malam ngedesain, mikirin desain dan sejenisnya, udah bagus nih menurut kita, tapi pas ngeliat punya orang lain ternyata kalah bagus nih. Nah, karena itu dari sudut pandang kita berdua sebagai host, mungkin di sini bisa dari sudut pandang dari beberapa narasumber kita. Untuk Bang Alivio nih dipersilakan, gimana sih tanggapan Bang Vio tentang kenapa kita bisa insecure dengan desain kita sendiri? Dipersilakan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada host. Dari sudut pandang gue, ada banyak faktor pastinya ya. Masing-masing manusia menerima faktor yang berbeda-beda kenapa dia bisa sampai tahap yang sampai insecure terhadap diri sendiri kayak gitu. Salah satu contohnya mungkin karena harus informasi yang terlalu banyak, jadinya kita mengakses dunia maya itu terlalu besar, jadinya dari sosial media, khususnya dari Snapgram, dari Snap WhatsApp, itu kan contoh kecil ya, dari karya-karya teman kita yang mereka udah upload progres yang lebih tinggi daripada kita, jadinya kita lebih insecure. Nah, itu salah satu faktornya. Yang sekarang jadi tren mungkin di mahasiswa arsitektur itu ya, sangat-sangat hampir semua lah mahasiswa arsitektur merasakan itu gitu, dari faktor sosial media. Nah, mungkin tergantung pada kitanya sendiri ya, apakah si insecure ini akan membawa kita ke hal positif atau negatif. Contoh hal negatifnya, kita jadi semakin
malas-malesan, males lah, tinggalin aja lah progres gue, toh yang lain udah lebih tinggi daripada gue, akhirnya kita malah semakin terbelakang. Nah, hal positifnya mungkin lebih kepada motivasi. Kita ngelihat progres teman kita yang lebih tinggi daripada kita levelnya, mungkin bisa dibilang, nah kita sendiri makin motivasi nih buat jadi apa ya, lebih giat lagi untuk mengerjakan progres kita, karena kan seperti yang kita tahu, mahasiswa itu kan kewajibannya belajar ya. Jadi proses itu juga merupakan sebuah wadah yang tepat lah untuk kita belajar juga. Jadi kalau pesan gue sih jangan anggap progres teman kita yang lebih tinggi daripada kita itu selalu tinggi daripada kita lah. Maksudnya dia juga pasti punya struggle-nya dia kan untuk bisa mengerjakan progres itu gitu. Jadi kita harus menemukan struggle kita sendiri dan berusaha memperbaiki karya kita sendiri gitu sih. Kalau dari gua. Oke, terima kasih kepada Bang Pio. Di sini karena tadi sudah sudut pandangnya Bang Pio dan kebetulan tadi ternyata ada gangguan sinyal dari Bang Buyung. Dari Bang Buyung sendiri boleh melanjutkan dari tadi tentang penjelasannya. Oke, sorry tadi sinyalnya biasa putus. Juga lanjut ya. Gue ngambil dari segi positifnya aja ya, dari insecure ini. Apa ya? Bagaimana Bang Buyung? Boleh langsung saja, tidak apa-apa. Kalau menurut gue, kita lebih memaksimalkan potensi dari diri kita sendiri aja sih. Kalau kita selalu ngikutin arus misalnya kan, orang lebih baik, terus kita pengen lebih baik lagi, itu sebenarnya sisi positifnya bagus sebenarnya. Tapi kalau kita terlalu memaksakan juga kan jadinya kurang baik gitu. Jadi kita lebih, kalau menurut gua lebih baik memaksimalkan potensi dari diri kita. Oke, terima kasih Bang Buyung atas tanggapannya. Nah, di sini nih ada Kak Angela. Menurut Kak Angela sendiri gimana nih? Ada nggak sih kenapa kita insecure dengan desain kita sendiri? Tanggapan dari Kak Angela gimana? Oke, thank you host. Kalau untuk insecure ya, jujur nih, gue kalau di kampus, kalau di gedung gue juga kadang ngerasa insecure sama hasil dan tugas-tugasnya teman-teman sekelas. Uh, Kadang insecure gitu ya, kok punya gue kayak gini sih, punya teman-teman gue bagus, terus kurang gue ini apa ya, perasaan gue udah begadang tuh tiap malam, udah ngerjain semaksimal mungkin, yang gue bisa gue keluarin, tapi kadang-kadang gue punya teman down dan bikin kayak aduh kok kayaknya tugas di perancangan ini gue gagal ya. Tapi gue lihat dari segi negatif gue itu, dan dari segi negatif teman-teman gue yang kadang ngerasa mikir punya dia lebih bagus loh, punya gue ini kok kayak gini, itu rata-rata sama pada insecure. Tapi mereka tuh kayak nggak bilang kalau mereka tuh insecure, lebih mereka bilang tuh kayak punya gue kurang bagus nih, kayak bisa dikatakan jelek. Nah, untuk segi positifnya menurut gue kayak kalau punya teman bagus, berarti kita tuh kayak punya pikiran, oh berarti kita juga bisa, orang dia juga bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah di sisi lainnya tuh kayak pikir, kalau kemampuan kita tuh sebatas ini, ya udah, maksudnya kalau menurut gue nih, contoh, misalnya gue dapat tugas perancangan untuk membangun sebuah hotel. Nah itu menurut gue kapasitas gue udah di situ, udah cukup baik dan paling baik lah di diri gue sendiri. Nah kalau gue sendiri gue nggak mau ngeliat orang lain, karena kalau gue ngeliat orang lain otak gue buyar lagi. Karena apa? Karena nanti mikirnya gue gambar ulang dan itu nggak kelar-kelar. Nah malahan nilainya jelek kan. Nah bisa dipandang gitu. Nah kalau untuk segi positif yang lainnya, ya udah gue bisanya segini, menurut gue ini baik.
Dan nggak semua loh orang yang update-update di instastory duluan ya yang menurut kita itu bagus, dipandang dosen juga bagus gitu kan ya. Nah jadi kayak mikir kalau gue bagus ya udah gue juga bagus, di orang bagus. Misalnya gue ngerasa punya di orang lebih bagus, positive thinking aja di mata dosen punya gue juga paling bagus gitu sih. Oke, bagus banget nih pandangan dari Kak Angela. Bener, kadang kita nih nggak bakal ada apa ya, habis-habisnya kalau ngelihat punya orang gitu ya. Kadang udah maksimal ketika kita ngelihat punya orang nggak puas lagi, malah jadi insecure. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu kan pasti berefek ya, berdampak gitu ya ke kita. Kalau kita terlalu sering insecure, ada memang beberapa orang yang bisa menangani rasa insecure ini nih, Kak Bang. Tapi ada beberapa orang juga yang nggak bisa gitu. Kalau menurut abang kakak sendiri gimana sih dampak dari insecure buat diri kita? Nah, dipersilakan untuk Bang Buyung. Gue lagi. Ya, kalau dampak dari insecure tadi ya itu tadi sih, ada sisi positif sama negatif tadi. Kita jangan berpikir terlalu memaksakan diri untuk menjadi apa ya, supaya kita potensi orang sama kita tuh beda. Jadi kalau kapasitas kita harus tahu kapasitas kita gitu kan. Kapasitas kita misalnya begini, jangan memaksakan untuk ke atasnya misalnya. Jadi kita, kalau menurut gue itu tadi sih, lebih ke memaksimalkan potensi diri aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Buyung atas tanggapannya. Nah, tadi kan baru dari sudut pandang Bang Buyung nih, dari Kak Angela sendiri, apa sih sebenarnya dampak insecure bagi diri kita, khususnya buat dari diri kakak sendiri gitu. Pada kakak gimana jawabannya? Kalau dampak insecure untuk di bagian kampus ya, kalau gue mikir kalau gue insecure terus tugas gue nggak kelar-kelar, nilai gue anjlok. Jadi makanya mikir selagi gue mampu dan menurut gue itu oke di gue dan itu udah paling apa ya, udah paling yang gue bisa gitu, ya udah lanjutin aja, kenapa enggak. Kita boleh ngeliat punya teman, kita juga boleh untuk gambaran kita ke depannya, tugas-tugas berikutnya. Jadi menurut gue kalau insecure dampaknya kalau di bagian kampus jangan insecure, nanti tugas lo nggak kelar dan nanti malah anjlok nilainya. Oke, jadi tadi gitu ya pandangan dari Kak Angela. Kalau misalkan dari Bang Vio sendiri nih gimana kira-kira? Dampak insecure tuh gimana sih buat diri kita sendiri? Yang pasti dari namanya aja insecure itu sebuah ketidakpositifan. Jadi impact-nya sangat besar lah kepada diri kita sendiri. Jadi sepakat sama Angel sih, jangan insecure. Jadi mungkin tadi kata Anin kan nggak semua orang bisa ini ya, nggak semua orang ada yang bisa menangani rasa insecure-nya, ada yang bisa. Nah, kalau emang nggak bisa, at least berusaha lah untuk meminimalisir rasa insecure dalam diri sendiri. Nah, dengan cara mungkin apa ya, lebih berdamai dengan diri sendiri sih kalau menurut gue. Jadi coba dievaluasi beberapa hari yang di flashback, maksudnya udah melakukan apa aja terhadap diri lu sendiri, apa yang buat diri lu ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin kalau cara gue mengatasi dampak insecure itu salah satunya itu ya. Jadi gue flashback apa aja impact yang udah buat tuang ke orang lain yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu jadi booster sendiri bagi gue, jadi gak insecure. Mungkin bisa dicoba sama teman-teman di rumah kan, siapa tahu itu terobati rasa insecure-nya. Jadi insecure ini jangan sampai terlalu menguasai diri lu sendiri lah kalau bisa ya. Jadi itu benar-benar negatif lah, kalau bisa jangan gitu.
Oke, bener banget tuh. Kita jangan sampai kalah gitu ya sama rasa insecure kita sendiri. Karena dampak insecure itu lebih apa ya? Karena kan insecure adalah suatu hal yang lebih negatif gitu ya dibandingkan positifnya. Eh, kan jadi eh, abang dan kakak-kakak ini kan adalah apa ya? Pengurus BPH Imala gitu ya. Nah, kalian kan pasti ini lebih eh, gimana ya? Nggak terlalu fokus dalam mengerjakan tugas, dalam artian maksudnya terbagi gitu ya fokusnya antara mengerjakan tugas dan uh, mengerjakan tugas dan mengurus Imala gitu. Nah, kalau dari abang dan kakak sendiri nih, tadi kan udah sempat disinggung juga sama Bang Vio, cara gimana sih mengatasi insecure. Nah, Anin tuh pengen nanya, kalau dari Kak Angela atau Bang Buyung, gimana nih cara Kak Angela dan Bang Buyung menghadapi rasa insecure itu yang efektif, jadi biar kita udah nggak usah insecure gimana tuh? Siapa dulu nih? Boleh dari Kak Angela. Kalau dari gue ya untuk menghadapi insecure, gue tipikal yang kalau capek ya udah istirahat dulu. Terus tipikal kalau lagi pingin sendiri gue sendiri. Kalau lagi capek atau malas nugas gue lebih nyari ke main. Nah dari situ kayak kesemangat lagi nih. Capek gue udah gue buat main. Gue berarti kali ini harus nugas lagi. Gue lakuin sebisa gue. Semaksimalnya gue bisa ngerjain ya gue lakuin. Gue nggak mau ngeliat punya teman gue bagus atau punya teman gue yang lainnya jelek. Yang penting punya gue selesai. Udah gitu aja sih. Oke, makasih nih Kak Angela. Selanjutnya kalau dari Bang Buyong sendiri gimana? Gimana sih cara dari Bang Buyong buat menghindari rasa insecure ini, menanganinya? Dari gua sih sama aja kayak Angel sih, gua kadang sama tugas atau sama organisasi ya pinter-pinter ngebagi aja ya. Kalau untuk di kuliah kalau ada tugasnya gue kerjain gitu kan semaksimal yang gue bisa. Di organisasi juga kayak gitu ya, apa yang gue bisa lakuin gue laksanain semaksimal mungkin lah, apa yang kita bisa kita tuangin kayak gitu. Oke, makasih Bang Buyong. Nah, kalau tadi kan sebenarnya Bang Vio udah sempat menyinggung ya, gimana sih cara untuk mengatasi rasa insecure itu dengan cara kita menjadikan insecure itu tuh apa ya, flashback gitu. Jangan terlalu dipikirin gitu, jangan terlalu dibiarin menguasai diri kita. Ada nggak sih tips-tips lain gimana nih Bang? Kira-kira selain itu? Tips lain mungkin ini ya, kan di agama gua kan muslim, kita dikenalkan oleh sebuah konsep hubungan manusia, yaitu hablum minallah sama hablum minannas. Nah, di kedua ini memegang peran yang sangat penting di kehidupan kita nih. Yang hablum minallah itu gue mengartikannya kalau bisa itu sangat diposisikan pertama lah. Kalau kita insecure mungkin larinya bisa ke Tuhan kita. Jadi hubungan dengan Tuhan kitanya jadi semakin erat. Terus juga hablum minallah, setelah hablum minallah tadi hablum minannas ya. Hablum minannas itu kan hubungan kita antar individu dengan manusia. Nah itu apa ya? Dari hablum minannas ini juga bisa diambil artinya gitu. Kalau bisa kita relatein sama ini ya, sama apa tadi siasat kita untuk mentok insecure ini. Jadi kita mungkin ngobrol sama teman kita yang bisa menghibur kita, gitu. Ngobrol sama bisa disebut circle lah yang bisa membuat kita semakin bangkit lagi. Akhirnya kita jadi semakin motivasi lagi untuk apa ya, untuk mengerjakan kewajiban kita lah sebagai mahasiswa kayak gitu. Mungkin itu sih tips yang lain. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Pio atas jawabannya. Nah, karena tadi Anin sebenarnya ngebahas kayak gitu, ada mau ngasih sudut pandang nih dari main. Kalau dari main sendiri, kebetulan kan ada beberapa acara juga nih, yang artinya pastinya dampak insecure itu kalau misalnya kita cuman berlarut-larut, ya udah cuman berdampak doang gitu, nggak ada perubahan. Jadi kalau dari main sendiri, ya udah insecure boleh.
tapi jangan berlarut gitu. Jadi kita tetap harus melakukan kayak hidup harus keep must going on gitu. Nah, ngomongin tentang tadi kan kayak seperti dampak. Nah, dalam proses insecure itu pasti kan ada proses dalam diri kita untuk menyikapi. Misal kalau dari Mahen sendiri, kita ngelihat desain orang tuh insecure gitu. Tapi kalau kita insecure terus tapi kita nggak buat perubahan, ya percuma aja gitu. Nah, di sini dari Mahen pengen tahu dong pendapat dari kakak dan abang yang ada di sini, bagaimana sih proses kakak dan abang dalam menyikapi hal insecure tersebut? Mungkin di sini dari Bang Pio terlebih dahulu, kepada Bang Pio gimana nih menurut pendapat Bang Pio? Gimana tadi pertanyaannya, Mahen? Bisa diulang? Bagaimana sih proses Bang Pio dalam menyikapi insecure tersebut sampai keluar dari rasa insecure itu, Bang? Oke. Mungkin sama dengan yang udah kita obrolin sebelumnya ya, dalam proses ketika gue merasakan insecure itu apa ya, gue flashback momen-momen yang bikin gue sudah menjadi manusiakah gue sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu menjadi booster gue yang satu. Terus paling ya dalam prosesnya ketika gue merasa insecure, gue tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang membuat gue insecure sih. Mungkin ketika gue lagi ngerjain stupa misalkan, gue ngelihat punya temen progresnya udah lebih tinggi dari gue dan gue merasa insecure. Nah, sebisa mungkin gue hindari dulu nih pekerjaan gue yang ini, stupa ini, mungkin beralih ke hal-hal yang bisa menghibur diri gue sehingga gue bisa naik lagi moodnya. Jadi nanti ketika moodnya udah stabil lagi, baru gue melaksanakan kewajiban gue lagi yang ini dengan apa ya, dengan tidak melihat mengabaikan progres temen gue yang tadi gitu. Kalau dari gue sih itu sih di dalam prosesnya biasanya. Oke, makasih. Jadi tadi kan itu dari sudut pandang Bang Vio mengenai proses gimana sih supaya kita nggak berlarut-larut di insecure itu sendiri ya. Nah, jadi gini, kita sendiri nih sebagai mahasiswa arsitektur, menurut Anin kita sendiri sedang berproses, ya kan? Misalkan kayak mungkin arsitek-arsitek ternama gitu kayak Yusing, Ridwan Kamil, Zahadid, sebelum mereka jadi arsitek terkenal juga mungkin mereka pernah merasakan titik insecure ini gitu dan mereka juga berproses seperti kita. Nah, kalau dari Anin sendiri nih sekarang pengen nanya ke abang-abang dan kakak-kakak gitu. Apa sih definisi proses gitu? Berproses tuh gimana gitu kalau menurut pandangan dari abang dan kakak-kakak? Mungkin dari Angela bisa dijelaskan. Oke, jawab ya. Menurut gue definisi proses itu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait dan bersama-sama untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, karena misal nih, kalau punya gue kan perancangan 1 sampai dengan 5. Dari perancangan 1, 2, 3 itu gue udah ngelewatin dari segi komentar dosen-dosen gue yang pedes, yang kurangnya apa ya, dosen minta ini nih, gue nggak ngerti, tapi insya Allah ya dengan teman-teman gue yang kayak sama-sama belajar, sama-sama ngasih tahu, sama-sama ngajarin, gue bisa. Nah, hargailah proses. Dari proses PA1, PA2, PA3, PA4, dosennya juga kalau kita asistensi, kita kan nggak selalu langsung ACC, kita ada revisi. Nah, dari situ prosesnya kita udah kelihatan. Oh, dulu gue nggak bisa nih gambar garis lurus tanpa penggaris. Tapi sekarang dengan adanya proses berbulan-bulan ataupun bersemester-semester, gue bisa gambar garis lurus tanpa penggaris gitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, dari Bang Buyung sendiri gimana nih dari Abang pandangannya terhadap proses itu? Bagaimana dari Abang? Kalau dari gua kalau dari apa itu proses dulu kali ya. Kalau menurut gua sih proses itu adalah kayak suatu peristiwa gitu ya yang kita lewati di masa lampau maupun yang sedang kita alami sekarang gitu kan. Itu bertujuannya untuk menjadikan kita untuk terus berkembang di masa yang akan datang gitu kan. Ya itu sih kalau menurut gua proses itu sesuatu yang sangat indah kalau udah kita lewatin gitu kan. Walaupun dulunya kita mungkin aduh susah bener sih
belajar gambar gitu kan. Kalau untuk di desain kita masih awalnya masih belajar gambar manual gitu kan, kebayang rasa capeknya gimana, lelahnya gimana gitu kan dalam kita menjalani proses belajar itu. Tapi kan seiring berjalannya waktu gitu kan, seiring berjalannya peristiwa dan segala macam, akhirnya sampailah sana pada titik sekarang ini. Misalnya kan kita mudah-mudahan udah gambar manual udah terlewati gitu kan, mudah-mudahan ilmunya dapat semua gitu, terus sudah lanjut ke aplikasi. Sekarang udah desainnya mungkin udah bisa untuk bereksplor lah kita untuk mendesain gitu. Jadi proses itu sesuatu yang sangat indah lah kalau menurut gue. Oke, makasih tanggapannya nih dari Bang Buyung, perspektifnya Bang Buyung. Nah, tadi kan kakak dan abang udah memberikan pandangan gitu ya. Terus kadang tapi gimana ya, kalau menurut abang dan kakak sendiri nih, seberapa penting sih emang sebuah proses? Karena kan sekarang kita udah serba mudah gitu kan, online juga gitu. Ada juga beberapa orang yang kayak lebih mementingkan hasilnya daripada prosesnya. Jadi kalau menurut abang dan kakak sendiri nih, kita sebagai mahasiswa arsitektur seberapa penting sih proses itu? Mungkin dari Kak Angela bisa memberikan tanggapannya. Sebenarnya kalau untuk menghargai proses dibilang penting-penting, tapi kan ada beberapa orang yang cuek dengan proses ya. Apalagi orang lain yang cuman bisa bilang, Allah gambar gitu aja bangga. Kan banyak ya yang bilang kayak gitu, apalagi yang bukan jurusan arsitek. Gue juga bisa gambar kayak gitu. Nah, kadang sakit sih ya dengan orang-orang bilang kayak gitu, dia nggak ngerasain kita yang setiap hari kena semprot sama dosen, revisian terus. Nah, untuk seberapa penting bagi gue penting hargai proses. Karena dari proses itulah kita bisa kedepannya lebih baik lagi. Adanya proses kita bisa ingat, oh dulu gue pernah kayak gini, itu salah. Dan gue dulu pernah dapat masukan yang benar. Ya udah di kedepannya gue nggak bakal ngulang kesalahan gue itu lagi, dan gue ngelakuin hal yang dianggap benar. Apa yang dikomentar oleh dosen gue tentang gambar gue kurang ini, ataupun contoh sirkulasi udara, sirkulasi cahaya segala macem yang tadinya kata dosen punya gue salah, aturan nggak kayak gini nih, sirkulasinya kayak gini, berarti nanti kemudian harinya atau ada tugas lain, ataupun nanti gue ngedesain gambar untuk orang, ya gue nggak ngelakuin yang kata dosen gue salah gitu sih. Oke, makasih nih buat Kak Angela. Berarti kalau menurut Kak Angela ini proses itu penting ya, karena merupakan salah satu wadah buat kita evaluasi diri lagi. Jadi biar kita nggak mengulangi kesalahan yang udah kita lakuin gitu kan. Karena kan dari awal kita jadi mahasiswa arsitektur, belajar megang pensil gitu ya, sampai akhirnya kita bisa jadi punya titel arsitek nih nanti di kemudian hari. Nah, kalau untuk selanjutnya tanggapan dari Bang Vio gimana? Silahkan. Ya, setuju sih. Proses itu benar-benar penting ya. Semua manusia kayaknya berproses. Nggak ada yang benar atau salah di setiap rangkaian proses setiap manusia. Menurut gue ya, kalau emang kita nantinya hasilnya gagal, menurut gue di dalam proses itu bisa kita maknai gitu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil meskipun hasilnya gagal. Dan apa ya, setiap diri kita berproses, pasti ada aja orang lain yang judge hasil dari kita berproses itu gitu. Judge kayak Angel tadi ngomong, gue gambar gitu doang bisa kok. Pertanyaannya, apakah lu sudah melakukan sampai ke hasil yang kelihatan seperti kita? Itu pertanyaannya. Jadi menurut gue tidak ada yang salah atau benar di setiap rangkaian proses yang kita alamin sih di kehidupan ini, karena meskipun hasilnya gagal atau justru malah berhasil, dan itu sama-sama sifatnya ya bisa buat kita lebih belajar dan lebih baik lagi ke depannya sih. Kayak gitu. Oke, berarti kalau dari Bang Vio sendiri, proses itu hasil itu penting, tapi proses lebih penting gitu ya. Karena kan sebelum
Kayak misalkan kalau orang bisa sampai menjudge, ya gambar kayak gitu gampang gitu kan. Lo bisa ngeliat gambar kayak gitu gampang, tapi coba ketika lo gambar sendiri nanti ya gimana ya gitu. Karena prosesnya itu kan cukup di balik layar gitu ya. Kita nggak perlu gimana sampai kelihatan bisa gampang gitu hasilnya gitu. Nah, kalau dari Bang Buyung sendiri nih gimana kira-kira tanggapan? Penting proses, ya proses itu hal yang paling penting gitu ya, karena dengan berproses kita bisa membentuk karakter kita gitu kan. Kalau kita cuma bisa ngelihat hasil aja tapi nggak mau menghargai proses, ya buat apa, nggak akan ada hasil kalau nggak ada proses kayak gitu kan. Jadi proses itu sesuatu yang sangat penting. Itu proses adalah apa ya, kayak guru lah bagi kita gitu kan. Apa kita pernah salah ya, selama kita menjalani proses itu bisa kita evaluasi lagi ke depannya supaya kita menjadi lebih baik. Orang-orang hebat juga kita jangan cuma melihat oh, orang ini hebat nih gitu, bisa kayak gini, bisa kayak gini, tapi kan kita ngelihat juga dia dulu prosesnya kayak gimana sih gitu kan. Positif ada proses yang berat lah yang pernah dialami sehingga menjadikan dia menjadi orang yang hebat. Jadi menurut gue itu tadi proses penting untuk membentuk karakter. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Buyung. Di sini kalau misal Bang Buyung itu gimana cara membuat proses itu penting karena bisa membuat karakter dari individu tersebut. Nah, kalau misalnya di sini izin ngasih tanggapan juga, pertanyaan yang berapa penting sih proses menurut Mahen? Kalau menurut Mahen sendiri sih, yang benar tadi kata Bang Pio juga gitu. Hasil itu penting, tapi proses itu tidak kalah penting gitu. Nah, karena ngomongin tentang, kan kita udah ngomongin insecure nih dari awal. Kita tahu kenapa kita insecure, terus pasti ada dampaknya dari insecure, terus dalam insecure itu pasti ada proses panjang, dan seberapa penting proses insecure tersebut, dan apa sih sebenarnya, seberapa penting sih proses tersebut. Nah, mungkin di sini nih, karena kita tahu insecure kan biasanya dengan desain dan sejenisnya. Nah, menurut dari abang dan kakak sendiri gini, bagaimana cara agar kita tuh bangga dengan desain kita sendiri dan menghargai proses yang tadi gitu. Nah, mungkin dijawab dulu oleh Kak Angela nih, gimana tanggapan dari Kak Angela? Gimana agar kita bangga sama hasil karya kita? Iya, betul Kak. Kalau gue sih ya, dari tugas-tugas gue sebelumnya, mau sejelek apapun tugas gue di mata teman-teman gue ataupun di mata yang lainnya, gue tetap bangga. Karena itu hasil dari gue sendiri. Oke Kak, nah kalau dari kakak sendiri gimana sih cara menghargai proses tersebut Kak? Gitu. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab Kak. Kalau gue sih ya, gimana caranya gue menghargai proses gue dari tugas-tugas gue sebelumnya, dari perancangan 1, 2, 3, 4, 5, yang menurut teman-teman gue biasa aja, dan menurut dosen gue kayak, berarti ini semampu kamu segini gitu. Gue bangga-bangga aja sih. Karena apa? Karena itu hasil dari sebuah pemikiran gue, sebuah ide-ide yang ada di otak gue. Gue feeling gue kayak gini nih bagusnya desain ini. Mau nanti jadinya bagaimana atau di mata teman gue biasa aja, gue bangga. Gue tetap di mata gue bagus banget kok ini. Walaupun kadang di hati kesel ya, ada temen bilang kayak gitu. Gitu sih. Oke, baik Kak Angela. Ya sebenarnya kayak gitu sih, kan setiap orang itu punya penilaian sendiri tentang desain orang kan. Karena desain itu bukan bagus atau tidaknya itu biasanya lebih ke perspektif gitu. Tapi kalau misalnya dari tanggapan dosen itu udah positif, dari diri kita tuh ada rasa bangga sendiri. Itu menurut dari Kak Angela. Nah, mungkin di sini kalau dari Bang Buyung sendiri gimana pandangannya? Nah, bagaimana cara kita bangga ya dengan kita sendiri gitu ya. Kalau gue sih selalu bersyukur aja gitu sama desain gue gitu. Jadi gue mendesain itu bukan cuma karena gue pengen ngerjain tugas atau karena pengen nilai. Gue ngedesain itu kita tuh pengen menciptakan sebuah karya gitu kan. Karya itu kita ciptain melalui pikiran kita gitu. Gimana nggak bangga sih kita bisa menciptakan sesuatu karya gitu kan. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi gue gitu. Masalah bagus atau enggaknya itu perspektif masing-masing orang-orang beda-beda gitu kan. Kalau menurut gue itu gue udah melakukan yang terbaik, ya udah gue bersyukur aja gitu kan terhadap desain gue itu tadi. Kalau untuk
gimana cara menghargai proses gitu ya. Bingung juga gimana cara menghargai proses, karena proses itu apa ya, nilainya gede bener gitu kan. Untuk cara menghargainya apa ya, mungkin tak terharga lah kalau dari sebuah proses sendiri gitu lah, nggak ada harganya lah. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih kepada Bang Buyung. Nah, selanjutnya nih, dari Bang Vio sendiri gimana pandangannya? Cara kita bangga sama proses kita sendiri mungkin ya, setelah kita mengerjakan semuanya sendiri, masa ya kita nggak bangga sih. Yang kita tidak banggakan mungkin kalau kita joki, misalkan kita nyewa jasa joki nih, terus kita dikerjain sama teman kita gitu, kita minta tolong atau kita suruh teman kita untuk kerjain. Nah, itu yang lebih tidak membuat bangga. Kalau semua hasil dari pemikiran kita sendiri, benar kata Angel tadi gitu, enggak seharusnya kita tidak berbangga dengan hasil kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut gua, selama semua hasil dari pemikiran kita dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin menaruh usaha itu, menaruh apa ya, proses yang tidak ecek-ecek bisa dibilang kayak gitu dengan hasil karya kita ya menurut gua itu sangat-sangat bisa kita banggakan gitu. Enggak terlepas itu bagus atau tidak ya, benar kata Buyung tadi, itu bagus atau enggak tergantung masing-masing perspektif orang yang melihat. Pasti ada aja orang yang menjudge gitu. Cuman ya kalau kita kerjakan semuanya dengan hasil pemikiran atau tindakan kita sendiri, nah itu menurut gue adalah hal yang apa ya, tidak bisa ternilai lah. Itu sangat-sangat apa ya, priceless gitu bisa dibilang. Nah, terus cara menghargai proses ya. Kalau menurut gue, cara menghargai prosesnya yang pasti apa ya kembali ke internal diri sendiri sih. Kita pandangin karya kita, terus biasanya yang gue lakukan ya, gue mandangin karya gue di depan laptop, contoh nyatanya di depan laptop gitu, terus gue ngomong sama diri gue sendiri nih, ada istilah kan, ngobrol dalam benak sendiri. Nah itu gue mengapresiasi diri gue sendiri lah atas karya yang udah gue atas apa ya, hasil kerja, maksudnya hasil kerja yang udah gue kerjain selama ini gitu. Wah ini misalkan gue memandang poster gue nih, wah ini segala komponennya hasil pemikiran gue sendiri dan gue hebat bisa memikirkan ini gitu. Nah menurut gue itu contoh kecil sih yang bisa menghargai sebuah proses atas diri kita sendirinya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Bener banget nih pandangan dari abang-abang dan kakak-kakak gitu ya. Bagaimana sih cara agar kita menghargai proses dan bangga sama desain sendiri? Kalau menurut Anin, kalau menurut pandangan Anin sendiri itu merupakan suatu kesinambungan ya. Dengan kita bangga dengan desain kita sendiri itu merupakan salah satu bentuk kita menghargai proses yang udah kita laluin, ya kan? Karena benar kayak tadi, ketika udah kita selesai mengerjakan tugas, kita ngeliat hasilnya, wah ternyata gue hebat juga ya, hasilnya bisa kayak gini. Dari awal nol kita kepikiran, aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Masa kayak misalkan gitu ya, apalagi mungkin kita masih mahasiswa nih, kadang disuruh buat sesuatu yang baru. Kayak kita suruh buat hotel atau apa, masa iya sih gue bisa? Kadang kita suka meragukan diri kita sendiri. Tapi ketika hasil pengumpulannya udah selesai, mau apapun itu hasilnya, itu adalah suatu hasil proses yang ternyata nggak kita duga-duga, kita kelar juga. Kita ternyata bisa memikirkan hasil sebagus ini gitu. Mungkin kalau dari Anin sih kayak gitu. Kalau menurut pandangan Mahen gimana? Nah, kalau ngomongin tentang sudut pandang Mahen sendiri ya, bener kata Anin sih sebenarnya. Awalnya kita bakal dikasih tor, di mana tor tersebut mungkin dari kita pertama awal pikir tidak mampu, tapi ternyata dalam proses tersebut ternyata kita mampu nih. Nah, mungkin salah satu hal jitu yang paling Mahen lakukan adalah self reward. Setelah misal deadline seminggu full dan bener-bener capek, ya udah kita lanjut self reward, makan enak, tidur dan sejenisnya. Nah, Nin, ngomongin tentang beberapa pertanyaan yang tadi ya Nin ya. Sebenarnya ini sudah hampir di penutup acara, tapi sebelum ini Nin, sebenarnya
Rupa Karsa 4.0 yang tadi kita udah bahas dari awal hingga sekarang, kira-kira dari Anin sendiri dapat apa sih, insight apa yang udah didapat dalam podcast kali ini? Oke, setelah pembahasan panjang lebar malam ini ya, banyak banget sih yang Anin dapat. Makasih banget nih untuk teman-teman dari Imala karena sudah memberikan tangannya gitu. Hasil-hasil yang Anin dapat nih, misalkan kayak tadi kita kan udah membahas mengenai insecure gitu kan, terus bagaimana kita menghargai sebuah proses. Nah, jadi sekarang nih Anin merasa apa ya? Jadi gitu, oh gini ternyata rasanya membangun rasa percaya diri. Terus kita juga jadinya memahami gimana sih segala sesuatu tuh ternyata butuh proses, nggak bisa langsung instan gitu ya. Terus juga yang terakhir itu kita jadinya memahami pentingnya proses untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu sih. Oke nih, nah karena kalau misal dari Anin seperti itu yang didapat, kalau dari Mahen sendiri insight itu dari 3 narasumber yang hebat yang sudah kita wawancarai ya Nin ya. Di sini kita tahu kalau insecure itu dari diri kita dan berdampak pada diri kita juga. Kalau misal kita berlarut, ya udah di diri kita aja berlarut ya, dan kita tidak bakal mengalami sebuah kemajuan apabila kita tidak melakukan sebuah kemajuan tersebut. Nah, makanya penting banget nih menghargai sebuah proses dan bagaimana cara untuk menghargai desain sendiri. Nah, karena di sini sudah di bagian akhir dalam podcast Rupa Karsa 4.0, di sini mungkin teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast ini pengen dengar nih closing statement atau mungkin pesan atau mungkin sebuah wejangan nih dari kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini kepada para pendengar. Nah, mungkin dari Bang Buyung terlebih dahulu nih, ada nggak sih closing statement atau apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast Rupa Karsa 4.0? Oke, mungkin dari gua, jadikanlah insecure itu menjadi lebih bersyukur dan maksimalkanlah potensi diri. Kita sedang mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Buyung. Kalau dari Bang Vio sendiri nih gimana closing statement-nya? Oke, mungkin ini enggak terlalu, atau ya ini bervalue apa enggak. Jadi menurut gue dengan waktu yang udah kita kasih sama Tuhan itu sebisa mungkin kita cobalah semaksimal mungkin. Coba aja dulu, yang penting coba. Ketika kita nggak berani mencoba, itu artinya kita nggak mau untuk berkembang kan. Nah, mungkin kebanyakan manusia itu waktunya dihabiskan untuk membanding-bandingkan. Jadi waktunya itu ya habis aja buat cuman insecure terus banding-bandingin, compare diri sendiri. Nah, gue jangan kayak gitu sih. Sebisa mungkin coba aja dulu. Kita kan nggak pernah tahu nih apakah hasilnya itu bisa bagus atau tidak. Yang penting prosesnya kita sangat-sangat bisa kita enjoy lah sama prosesnya. Itu enjoy juga sama prosesnya kalau bisa sebisa mungkin. Gitu. Oke. Makasih nih closing statement dari Bang Vio. Kalau dari Kak Angela sendiri gimana closing statement-nya? Simpel sih, nggak apa-apa lo insecure, tapi ingat bentar doang insecure-nya. Dan lo tuh lihat ke depan dan lo tuh lihat diri lo sendiri, karena diri lo tuh hebat. Karena desain semua tugas ataupun desain yang lo hasilkan itu tuh keren, bagus, gak kalah dengan yang lainnya. Gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya kepada Kak Angela. Dan di sini tanggapan terakhir dari Kak Angela sebagai penutup dalam podcast Rupa Karsa 4.0. Sebelumnya, terima kasih kepada para audiens yang sudah menonton hingga saat ini. Dan terima kasih juga kepada para narasumber. Di sini Rupa Karsa 4.0 hadir dengan tema metamorfosis kupu-kupu, yang merupakan metafora dari sebuah proses. Melalui podcast pertama ini, Rupa Karsa mengajak para mahasiswa untuk menghargai sebuah proses dalam konteks arsitektur. Menghargai sebuah proses membuat kesehatan mental lebih baik, percaya diri, hingga akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Sekali lagi, terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada 3 narasumber hebat pada malam hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Nindya Zulardi. Saya Mahendra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.